Halo Tribuners, hari ini saya ada di Amora Skin Clinic. Di sebelah saya sudah ada Dokter Amerika. Halo dok. Halo Tribuners, saya Dokter Amerika. Iya, dengan Dokter Amerika kita akan membahas soal gimana caranya supaya kulit wajah jadi glowing. Sekarang ini kan banyak banget dok ya, cewek-cewek itu yang pengen banget wajahnya itu tuh glowing gitu. Kalau perlu glowingnya kayak orang Korea dok. Iya betul ya. Nah itu gimana dok ya caranya itu supaya kulit wajah ini bisa glowing dok? Jadi memang setiap wanita pasti mendambakan kulit yang lebih sehat ya, kulit yang lebih glowing layaknya orang-orang Korea. Jadi sebenarnya kita konsep glowing itu kita harus bedakan perbedaan antara glowing dengan kulit berminyak. Kan sama-sama mengkilat tuh ya, tapi sebenarnya konsepnya adalah beda. Kalau kulit glowing itu ciri khasnya adalah kulitnya itu sehat, terus pori-porinya lebih kecil, bebas dari jerawat, bebas dari kulit kusam, terus lebih cerah ya, bebas dari kerutan. Tapi kalau misalnya kulit berminyak itu dia lebih ke arah mengkilatnya ya karena produksi minyak yang berlebih. Karena sebenarnya kulit yang berminyak juga tidak bagus karena terjadi sumbatan yang ada di dalam pori-pori sehingga bisa menimbulkan jerawat begitu atau kopido. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan kulit yang lebih glowing atau kulit yang glowing. Yang pertama adalah menggunakan skincare tentunya ya. Kita harus rajin menggunakan skincare seperti krim malam, terus day cream, serum atau moisturizer memang kalau misalnya dibutuhkan. Yang paling utama sih adalah menggunakan sunscreen atau tabir surya yang minimal SPF-nya 30 begitu. Ya. Nah itu krim itu semua ada di Amora dok ya? Ya ada, tentunya ada di Amora Skin Clinic ya. Gitu. Iya itu ada nggak sih dok urutan menggunakan krimnya itu dok? Ya jadi sebenarnya urutannya sih sama seperti penggunaan skincare biasa ya. Kalau misalnya kalian memang membutuhkan skincare yang lengkap, kalian bisa menggunakan night cream ya, terus serum, toner, day cream atau sunscreen, atau misalnya memang dibutuhkan kulit kalian yang sangat kering bisa menggunakan moisturizer. Jadi urutannya itu yang pertama kalian bisa cuci muka dengan sabun, terus setelah itu gunakan toner. Setelah toner kalau misalnya kalian punya serum bisa gunakan serum. Setelah serum habis itu bisa menggunakan krim malam begitu. Nah siangnya sama seperti malam, sabun dulu, terus habis itu toner, terus serum menggunakan krim siang atau day cream. Nah day cream ini dipakainya sehari 2 kali. Jadi pada saat pagi hari sebelum beraktivitas keluar rumah dan siang hari setelah sholat zuhur itu boleh digunakan kembali. Gitu. Day cream sama yang tadi krim SPF itu sama dok? Kalau biasanya kalau day cream dia isinya moisturizer, tapi kalau sunscreen isinya SPF gitu. Jadi kalau day cream itu moisturizer, tergantung sih kebutuhan kulit pasien itu apa atau kebutuhan kulit seseorang itu apa. Kalau misalnya kulitnya kering, biasanya kita menggunakan moisturizer yang fungsinya untuk melembabkan. Tapi kalau misalnya kebutuhan kulit pasien itu aging atau penuaan, kita biasanya menggunakan komposisi krim atau moisturizer yang lebih ke arah anti aging gitu. Ini kan seorang kulit yang glowing tadi itu dok ya, itu kan harus pakai SPF. Terus tadi ada day cream, jadi day cream dulu atau SPF dulu? Day cream dulu biasanya. Day cream dulu. Biasanya urutannya serum, day cream, terus habis itu SPF. Gitu. Itu day cream dan serumnya itu dia ada komposisi khususnya itu dok yang bisa buat kulit glowing. Ya. Biasanya kalau misalnya untuk mendapatkan kulit glowing itu kan pori-porinya lebih kecil, terus lebih cerah gitu ya, lebih cerah, terus lebih mengkilat. Biasanya kita akan memasukkan beberapa komposisi seperti arabutin, terus hyaluronic acid gitu. Ya. Itu berapa lama dok kita pakai krim itu baru kelihatan hasilnya kulitnya itu glowing? Ya, jadi sebenarnya untuk berapa lamanya tergantung proses dari kulit kita atau proses dari tubuh kita menerima zat kosmetik itu di dalam kulit. Jadi biasanya prosesnya itu akan berlangsung 2 minggu itu sampai dengan 1 bulan. Gitu. Iya. Nah untuk yang krim malam tadi dok, apa dia juga ada komposisi khususnya dok untuk kulit glowing? Ya jadi sebenarnya kalau krim malam sih, kalau khusus di Amora kita menggunakan turunan dari deoksyarbutin, terus ada alpha hidroksi acid, dan kita juga menggunakan vitamin A. Jadi kan vitamin A itu sebenarnya fungsinya adalah untuk peremajaan kulit. Jadi vitamin A itu diharapkan untuk merangsang pembentukan kulit baru yang lebih sehat atau lebih cerah dan lebih glowing gitu. Iya. Nah itu kan pakai krim. Kalau ada nggak sih perawatan
untuk kulit glowing ini? Ya, jadi sebenarnya begini, kadang-kadang masyarakat salah kaprah. Jadi, dok saya pengen mukanya lebih glowing, dok saya pengen mukanya lebih kinclong, tapi saya pengennya pakai krim aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus dikombinasikan dengan pola hidup kita, gitu ya. Jadi pola hidup kita yang seperti apa? Pola hidup sehat, pola hidup seimbang. Yang pertama, kita harus gunakan sunscreen minimal SPF 30 untuk menghindari efek atau paparan sinar matahari langsung. Apalagi kalau misalnya tribuners tipe orang yang sering beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, jadi harus memang menggunakan sunscreen minimal SPF 30 dengan pengulangan minimal setiap 2 jam sampai dengan 4 jam sekali. Begitu. Terus yang kedua, kita harus jaga pola hidup kita lebih ke arah jaga kebersihan muka atau wajah. Kalau misalnya kita rajin pakai krim tapi nggak jaga kebersihan wajah, sama sih bohong, gitu ya. Terus manajemen stresnya diatur, terus pola tidurnya jangan begadang. Karena kalau pada saat kita begadang, produksi minyak kita akan berlebihan dan dia akan terjadi sumbatan dan nantinya akan jadi jerawat, begitu. Terus setelah itu juga konsumsi perbanyak makanan atau vitamin ya. Makanan kita bisa pilih makanan-makanan yang mengandung vitamin C seperti kayak jeruk, kan ya, brokoli bisa, atau makanan-makanan yang banyak mengandung beta karoten seperti wortel, gitu ya. Atau makanan-makanan yang mengandung omega 3. Omega 3 kayak salmon, kalau salmon normal bisa triggers mengkonsumsi kayak omega 3 bagus buat kulit. Olahraga perlu nggak dok? Perlu, penting olahraga. Kenapa? Pada saat kita olahraga, sirkulasi darah atau sirkulasi oksigen yang ada di dalam tubuh itu akan teratur. Nah, pada saat sirkulasi aliran darah itu teratur, dia akan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk kulit. Jadi si kulit ini kan sebenarnya butuh makanan. Makanannya adalah oksigen. Pada saat kulit ini cukup oksigennya, kulit itu juga akan tampak lebih sehat. Iya. Nah itu kan tadi perawatan. Kalau treatment, kita perlu treatment nggak sih dok, atau cukup dengan yang tadi aja? Ya sebenarnya kalau misalnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, memang dikombinasikan dengan treatment ya. Treatmentnya banyak, mulai dari chemical healing atau mikrodermabrasi atau laser gitu, atau pokoknya treatment yang berfungsi untuk peremajaan kulit sehingga merangsang pembentukan kolagen baru. Kalau di Amora Skin Clinic sendiri, kita punya treatment yang paling best seller itu adalah instant glowing. Jadi instant glowing itu adalah 3 treatment yang digabungkan jadi satu, terdiri dari facial microdermabrasi yang fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Yang kedua, nanti di IPL. IPL itu sebenarnya bukan laser, bukan kategori laser, tapi IPL ini adalah intensive pulse light. Jadi dia suatu treatment yang menggunakan gelombang sinar, di mana gelombang sinarnya akan masuk ke dalam kulit dan diubah menjadi gelombang panas. Nah, gelombang panas ini yang nantinya akan merangsang pembentukan kolagen baru. Diharapkan si kolagen baru atau kulit baru yang terbentuk itu akan menjadi lebih sehat, menjadi lebih kenyal, cerah, dan glowing. Dan yang terakhir biasanya kita akan melakukan treatment yaitu oksigen atau jet pill. Jadi oksigen ini menyemprotkan sejumlah oksigen ke dalam kulit, fungsinya adalah untuk vitamin atau makanan kulit. Nah kalau misalnya selain itu apalagi ya dok, treatment yang bisa kita lakukan ya bisa menggunakan chemical peeling, tapi kita harus lihat dulu. Chemical peeling kan komposisinya banyak, jadi kita harus lihat apa keluhan dari kulit pasien atau kulit seseorang begitu. Atau kalian juga bisa menggunakan chemical peeling di rumah, menggunakan scrub yang ringan. Kalau misalnya beli di toko kosmetik, carilah scrub atau foam peeling yang bisa kalian gunakan di rumah ya, seminggu sekali cukup lah untuk angkat sel kulit mati. Iya. Tadi kan dokter kan sempat bilang di Amora ini yang best seller itu instant glowing. Instant glowing. Itu aman ya dok, semua usia dari muda sampai tua kan bisa? Bisa. Jadi instant glowing itu bisa dilakukan range usia mulai dari 12 tahun sampai dengan usia tua, tapi dengan catatan yang pertama, kulit tidak dalam kondisi yang terinfeksi. Artinya kulit tidak boleh dalam kondisi yang berjerawat parah, atau kulit yang lagi luka, atau kulit yang lagi iritasi, itu tidak boleh. Atau misalnya dia alergi dengan salah satu treatment yang ada ini, misalnya dia nggak bisa dilakukan IPL, ada reaksi alergi. Makanya kuncinya pertama kali pasien datang ke Amora Skin Clinic, biasanya dokter akan anamnesa dulu terlebih dahulu. Gitu. Ya.
Nah ini dok, sekedar pengen tahu aja dok, urutan dari instant glowing itu gimana? Karena kan tadi dokter bilang kan ada 3 treatment nih sekaligus. Itu prosesnya itu gimana itu dok? Ya, jadi biasanya prosesnya yang pertama pasien dibersihkan dulu ya mukanya ya seperti layaknya facial, terus di facial mikrodermabrasi, urutannya facial ya dibersihin mukanya, terus diekstraksi komedonya, terus dimasas dan lain sebagainya. Terus setelah itu habis itu kita IPL menggunakan gelombang sinar tadi, setelah terakhirnya kita semprot pakai oksigen. Gitu. Ya. Udah itu udah selesai. Ya, selesai. Itu berapa kali treatment itu baru hasilnya itu kelihatan? Biasanya 1 kali sudah kelihatan ya, tapi biasanya after treatment muka kita agak ngeping-ngeping gitu, agak merah dikit, tapi biasanya merahnya cuma beberapa jam dan besoknya akan terlihat hasilnya. Dan kalau misalnya mau dapat hasil yang maksimal itu dibutuhkan kira-kira terapi sekitar 3 sampai dengan 5 kali treatment. 3 sampai 5 kali treatment. Itu nanti setelah 5 kali udah berhenti atau bisa lanjut terus nanti? Ya, jadi sebenarnya gini konsepnya Tribuners. Jadi sebenarnya semua perawatan itu tidak ada yang bersifat permanen. Dan kalian harus tahu itu juga bukan ketergantungan. Tapi kita itu pasti tua. Jadi tua itu nggak bisa ditolak ya. Jadi tua itu merupakan proses alami dari manusia. Tapi konsep dari anti aging kita dapat mengembalikan posisi yang harusnya tua menjadi lebih mudah kembali. Dengan cara apa ya dirawat, dengan cara apa ya perawatan. Jadi perawatan itu adalah kebutuhan. Jadi bukan ketergantungan. Jadi misalnya nih, pasien tadi instant glowing 3 sampai dengan 5 kali treatment udah selesai dong, udah bagus dong. Tapi kalau misalnya Tribuners mau tetap mukanya kece, tetap mukanya kinclong, tetap mukanya glowing, berarti harus maintenance dosis. Artinya ya setiap sebulan sekali harus melakukan treatment itu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu tentunya. Ya, ibaratnya aja kayak mobil ya, kalau mobil nggak dirawat juga jelek loh. Iya, gitu. Nah dok, instant glowing ini bisa membantu nggak dok orang-orang di lapangan seperti saya itu ya supaya kulitnya itu bisa glowing? Karena ada orang yang bilang itu ya, beberapa yang bilang itu wanita itu bilang, gue mah di lapangan nggak akan mungkin lah kulit itu bisa glowing, cerah aja nggak mungkin gitu karena kena sinar matahari terus. Nah itu sebenarnya kalau di lapangan, orang yang pekerja lapangan itu dia bisa nggak sih dapetin kulit glowing itu? Bisa dong, semua kalangan bisa mendapatkan kulit glowing tidak terkecuali. Tapi untuk mendapatkan kulit glowing itu prosesnya kan beda-beda gitu. Ada seseorang misalnya si A mendapatkan kulit glowing dengan proses 2 minggu sudah kelihatan, tapi si B gak bisa karena ada faktor X. Faktor eksternal itu adalah yaitu berada di luar ruangan. Jadi memang kita yang harus tahu badan kita yang harus tahu aktivitas kita. Oh iya, kita berada di luar ruangan berarti kita harus menggunakan sunscreen, kita harus menggunakan sunblock lebih sering. Kebanyakan Tribuners pakai sunblock cuma 1 kali, pagi doang sampai sore nggak diundang. Karena sebenarnya efek dari sunblock itu akan berkurang dengan keringat. Gitu. Jadi kan paparan sinar matahari terus menerus tuh langsung tuh kan masuk ke kulit kita. Kalau nggak ada sunscreen atau nggak ada sunblock ya nggak bisa dihalang toh gitu. Itu harus diulangi berapa ini sekali dok? Berapa jam sekali atau cukup habis sholat zuhur aja gitu? Sebenarnya tuh rumusnya mudah sih. Jadi misalnya kalau kita kayak SPF ya, misalnya SPF 15 atau SPF 30 dikali 100 aja. Misalnya 30 dikali 100 300 menit. Jadi sunblock atau sunscreen yang kamu gunakan dengan SPF 30 itu akan melindungi kulitmu sekitar 300 menit. Tapi efek ini akan berkurang dengan keringat, terus dengan polusi. Jadi ya biasanya sih dokter menyarankan pakai sunscreen itu dalam 1 hari, misalnya dari pagi sampai sore itu ya 3 kali lah. Jadi pagi sebelum berangkat kerja, terus siang habis sholat zuhur, sore habis sholat asar gitu. Iya. Nah itu untuk yang di lapangan. Sekarang untuk yang di rumah dong, karena sekarang kan lagi pandemi. Ya kan lagi pandemi, orang lagi kebanyakan di rumah aja gitu. Nah tapi kan ada orang yang malas. Ya kan di rumah aja. Udah sih ngapain sih di rumah aja juga kan muka nggak kena debu, nggak kena kotoran gitu. Tapi sebenarnya tetap harus perawatan ya dok, meski di rumah aja. Iya, gitu. Jadi tidak ada
walaupun badai sekalipun ya kita harus tetap perawatan kalau mau mukanya mau oke ya gitu ya. Jadi tidak ada alasan walaupun corona di mana-mana ya kita, walau misalnya kamu pengen mukanya lebih kece, lebih kinclong, lebih glowing ya harus tetap menjaga perawatan kulit gitu. Jadi selama pandemi corona ini banyak banget pasien yang datang ke Amora Skin Clinic pasti keluhannya jerawat. Kenapa? Pertama, males cuci muka. Iya. Udah mager. Jadi kaum berbahan, bener gak? Ya, jadi setiap harinya rebahan aja, aduh ngapain males gitu kan. Jadi males cuci muka, males ngebersihin muka. Akibatnya akan terjadi sumbatan tuh di dalam pori-pori dan menyebabkan ya jerawat begitu kan. Terus yang kedua, tingkat stres meningkat. Ya, ada yang di PHK, ekonomi kita hancur. Jadi istilahnya banyak yang dipikirkan. Nah pada saat stres kita meningkat, hormon akan tidak stabil di dalam tubuh. Nah pada saat hormon tidak stabil, produksi minyak akan meningkat, akan timbul kerutan, akan timbul jerawat gitu. Intinya sih kalau misalnya kita lagi corona ini ya kurangin begadang lah gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan tribuners di luar sana ya karena nggak ada ngapa-ngapain aktivitas, begadang, tidur malam, bangunnya siang, tidak jaga kebersihan muka begitu kan ya. Jadi ya kita harus yang ngatur badan kita ini adalah kita sendiri gitu loh. Karena kita mau dapat kulit kusam, kita mau dapat kulit bagus, kita mau dapat jerawat, kita mau nggak dapat jerawat, itu ya karena kita. Jadi jangan menyalahkan, banyak banget pasien nih khususnya di Amora yang datang, dok saya ini keluarnya sensitif mukanya, sensitif banget itu, gampang jerawatan. No, jerawat, kusam itu penyebabnya kita, obatnya kita sendiri. Ya tergantung kita yang mau berubah apa enggak gitu loh. Tapi perubahan itu nggak bisa instan gitu. Jadi nggak bisa instan, jadi harus ada proses yang harus kita lewati untuk menjadi sebuah angsa yang cantik kan istilahnya begitu loh. Iya, tapi kan mereka kan ada yang bilang, ih kan takut mau keluar, jadi mau beli krim gimana, mau beli sabun muka gimana, jadi mau perawatan gimana gitu. Padahal itu sebenarnya alasan doang ya dok. Alasan. Kalau khususnya di Amora, kami melayani konsultasi online gitu. Jadi jangan segan chat dokter. Dokter kan melayani konsultasi di DM Instagram gitu kan, atau di WhatsApp. Kalau kalian mau video call, yang penting ngomong dulu sama dokter, dok saya mau video call nih, keluhan saya seperti itu, pasti akan saya jawab gitu loh. Mau misalnya takut keluar rumah, pakai Gojek, pakai Grab atau pakai kurir ekspedisi boleh gitu kan. Kalau untuk di rumah, nah Amora Skin Clinic punya cleanser peeling. Jadi cleanser peeling itu komposisinya adalah glycolic acid 10% yang aman banget kita gunakan di rumah. Jadi bisa kalian gunakan untuk pengganti peeling di klinik atau pengganti facial. Jadi dia fungsinya untuk ngangkat komedo, terus ngangkat sel kulit mati. Ya pas mau mandi sore, gosok-gosok dikit, lap muka gitu. Oh udah oke. Saya baru dengar dong ada perawatan itu. Itu Ya karena itu produk baru. produk sekalian. Memang khusus saya keluarkan pada saat COVID ini ya gitu ya. Iya, itu penggunaannya tuh gimana itu dok? Sekalian ya dok? Ya jadi sebenarnya cleanser peeling itu penggunaannya sih simple aja sih ya. Jadi memang bisa kalian gunakan seminggu 1 sampai dengan 2 kali. Jadi modelnya kayak semprotan gitu, kayak cairan. Dia bisa digunakan ke seluruh tubuh, di muka atau bagian yang mau kalian bikin lebih cerah lah. Kayak misalnya selangkangan atau ketiak atau lipat paha atau apa namanya bagian tubuh lainnya yang bisa kalian gunakan gitu. Jadi dia fungsinya untuk mengangkat lapisan sel kulit mati. Mengangkat sel lapisan kulit mati, diharapkan si lapisan sel kulit mati ini akan terangkat dan akan terjadikan sel kulit baru yang lebih sehat, lebih glowing, lebih cerah, pori-pori lebih kecil, bebas komedo gitu. Oh, semuanya ya dok yang Iya. itu makanya tuh seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali maksimal. Maksimal seminggu 2 kali, terus seminggu sekali cukup lah. Jadi tergantung kondisi kalian ya atau kulit kalian gitu. Itu makanya cukup disemprotin. Semprot aja, disemprot, tunggu sekitar 1 sampai dengan 2 detik sampai nyerap, terus diratain, digosok perlahan. Jadi dia kayak keluar, kalau misalnya orang awam bilangnya daki ya, tapi kalau misalnya dalam bahasa kedokteran ya itu lapisan kulit mati. Iya. Itu dipakainya tuh setelah kita pakai krim atau sebelum? Sebelum, biasanya mau mandi sore ya, mau mandi sore bersihin dulu muka, misalnya kalau pakai make up dibersihin dulu make upnya, terus pakai cuci muka pakai sabun baru pakai cleanser peeling. Iya.
kondisi kulit gimana dok yang nggak boleh pakai cleanser kering? Balik lagi sama seperti yang sebelumnya, kondisi kulit dengan kulit yang iritasi atau terdapat luka atau lagi kemerahan tidak boleh. Nggak boleh, tunggu sampai sembuh. Tunggu sampai sembuh dulu iritasinya baru boleh. Nah itu terpilih. Iya dok, itu kan tadi dengan itu kan kulit jadi glowing ya dok ya. Tapi ini juga buat catatan ya buat Tribuners semua. Jadi kalau di rumah bukan berarti kulit nggak bisa glowing, ya, tapi kulit bisa banget jadi jerawatan, jadi kusam. Kusam itu kan kebalikan dari glowing ya dok ya. Betul. Itu gimana dok? Kan padahal kan kita kan di rumah aja, nggak kena matahari, nggak kena debu ya. Itu kok bisa kulit itu kusam gitu dok? Itu sebenarnya kulit kusam itu kan banyak faktor ya penyebabnya ya. Yang pertama tadi kalau tingkat stres. Tingkat stres yang tinggi, terus habis itu pola tidur yang tidak maksimal. Karena kan sebenarnya yang mengatur organ tubuh kita ini adalah hormon. Ya, hormon yang mengatur organ tubuh kita. Pada saat hormon ini tidak stabil, dia akan mengganggu juga keseimbangan protein yang ada di kulit jadi lebih kusam, kulit jadi lebih kering gitu. Jadi bukan hanya karena dok saya nggak keluar rumah nih, saya kayaknya cuci muka rajin nih dok, nggak keluar rumah, nggak kena matahari, tetap aja kulit saya kusam. Tapi kita tidak koreksi, oh iya saya beradab terus dok. Nonton drakor. Iya nonton drakor kan, gawat itu. Beradab terus segala macam ya, nggak bisa. Jadi semuanya harus seimbang, harus balance. Memang yang sehat, yang enak, yang cantik itu ya nggak enak awalnya. Jadi perlu perjuangan lah. Iya. Nah kalau udah terlanjur kusam nih dok, harus gimana dok? Lagi perawatan gitu. Jadi konsultasikan dengan ahli yang atau dengan dokter yang memang ahli di bidangnya gitu kan ya. Jangan sembarangan beli krim, jangan sembarangan beli kosmetik. Iya. Nah kalau kusam itu dia butuh waktu berapa lama dok dia untuk balik lagi? Biasanya kalau kulit kusam kan sebenarnya kan proses pergantian kulit kita kan mengikuti siklus menstruasi ya kalau wanita ya, jadi 21 sampai dengan 35 hari. Ya pada saat si sel kulit mati ini tergantikan, ya dia akan meregenerasi kulit sehingga kulit akan jadi lebih oke lagi gitu. Jadi dalam waktu itu. Gitu. Tapi rentannya ya tergantung orang sih beda-beda. Kalau dengan perawatan yang tadi dokter sebutkan tadi itu bisa kita lakukan nggak untuk kembaliin kulit, untuk memperbaiki kulit kusam tadi? Perawatan yang dokter sebutkan tadi itu bisa ini nggak bisa membantu menghilangkan kulit kusam nggak? Bisa tentunya bisa. Iya. Nah ya dokter kan ini sekalian dok ya tipnya. Dokter kan tadi kan sempat nyebut jangan sembarangan beli krim. Iya. Apalagi sekarang orang jual krim kan banyak banget ya. Nah tips dari dokter itu supaya kita nggak salah pilih krim itu gimana? Ya jadi sebenarnya kita harus tahu asal muasal itu krim gitu ya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu apakah si krim itu ada nomor POM-nya atau tidak, atau ada izin edarnya atau tidak. Tapi harus dibedakan nih, banyak banget Tribuners yang datang atau pasien dokter yang datang ke klinik ya, itu bilang dok ini kok nggak ada nomor POM-nya gitu kan. Jadi gimana nih dok? Jadi memang harus dibedakan ya Tribuners semua antara golongan kosmetik sama golongan farmasi gitu loh. Jadi kalau golongan kosmetik ini dia biasanya isinya atau komposisinya adalah bahan kimia dengan dosis tertentu yang diperbolehkan dijual bebas tanpa menggunakan resep dokter. Tapi ada beberapa komposisi atau zat kimia yang tidak boleh dikeluarkan kalau tidak tanpa resep dokter dengan dosis tertentu, dan itu merupakan golongan obat. Nah kalau golongan obat nggak bisa didaftarkan di nomor POM, tidak bisa didaftarkan di badan POM, otomatis ya kita nggak ada, otomatis nggak ada produk itu nomor POM-nya. Tapi biasanya ada label farmasi, apoteknya apa, terus apotekernya siapa yang bertanggung jawab, dokternya siapa yang bertanggung jawab, lengkap, alamat kliniknya segala macam lengkap. Nah kalau misalnya golongan kosmetik, biasanya kita harus lihat komposisinya lengkap atau tidak. Yang pertama ada mereknya, misalnya mereknya apa, terus dikeluarkan oleh siapa, pabrik yang memproduksi, terus komposisinya, cara pakai, kegunaan, expired date-nya, terus nomor serinya, nomor seri si produk sampai dengan nomor POM. Jadi harus jelas gitu.
Nah, ya kita harus pinter ya, kalau misalnya jadi customer atau jadi pasien kita harus pinter, kita harus tahu nih siapa yang jual produk ini, siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan produk ini. Gitu. Jadi ya sah-sah aja sih kalau misalnya Tribuners mau beli di online atau mau beli di toko kosmetik, itu adalah hak kalian. Tapi sebelum membeli kalian harus tahu jelas siapa yang memproduksi dan siapa yang bertanggung jawab. Nah sekalian nih dok, kalau kita salah beli krim, ya kan, kita kan kadang kan ada yang hanya berdasarkan dari review orang lain ya. Padahal kan jenis kulit orang kan kata dokter kan beda-beda. Ini kok kulit dia glowing gitu, yaudah saya pakai lah gitu. Tapi kalau ternyata nggak cocok sama kulit kita, itu efeknya gimana? Wah, parah efeknya itu. Yang pertama bisa iritasi mulai dari kemerahan, gatal sampai dengan bengkak, sampai dengan mungkin keluar jerawat semua gitu kan ya. Jadi kita tidak boleh percaya 100% testimoni. Karena itu kan bersifat subjektif ya, nggak bisa si A cocok dengan krim A, belum tentu si D cocok dengan krim A, karena kebutuhan kulit orang itu beda-beda. Jadi utamakan konsultasi terlebih dahulu. Kalau misalnya Tribuner semua mau ke klinik, kan ada dokternya, konsultasi dengan dokter. Tapi kalau mau beli di toko kosmetik atau beli di online shop, pasti kan ada beauty konsultan. Jadi beauty konsultan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap produk itu, gitu, yang mengerti tentang kecantikan. Tanya sama orangnya, oh ini untuk kulit apa, oh ini untuk jenis apa, gitu. Jadi kita harus konsultasi dulu, begitu. Dan satu lagi hati-hati dok ya sama kosmetik yang dia mengandung merkuri. Wah iya, gawat itu. Iya itu kan kalau sembarangan pilih bisa-bisa kita salah pilih, ketemu kosmetik yang mengandung itu ya merkuri. Kalau kena merkuri itu nanti gimana dok? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya penggunaan merkuri jangka panjang itu yang pertama bisa akan terjadi ochronosis. Ochronosis itu adalah penumpukan pigmen. Jadi dia ada flek di mukanya, tapi fleknya udah mulai warnanya tuh hitam sampai dengan kebiruan. Nah terus juga bisa timbul jerawat parah, atau malah efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker kulit. Iya, dokter banyak nemuin kasus cewek-cewek ini atau mungkin cowok yang salah beli krim kayak gitu. Banyak sekali kasus yang datang ke klinik. Mungkin mereka tergiur dengan testimoni, tergiur dengan iklan, tapi belum cocok dengan muka mereka, ya jadinya datang ke sini merah mukanya, jerawatan gitu. Iya, butuh waktu berapa lama itu dok untuk kembali lagi? Biasanya sih kalau misalnya kulitnya merah, yang kita obatin dulu kemerahannya ya, biasanya sekitar untuk pulih ya 2 mingguan lah gitu. Atau kalau misalnya jerawat, kita balik lagi nih jerawat penyebabnya karena apa gitu loh. Apakah karena berhenti dari produk sebelumnya, ataukah memang nggak cocok dari komposisi yang dia pakai gitu kan. Jadi kita harus, biasanya dokter akan konsultasi dulu, anamnesa dulu, ini kenapa ya jerawatnya ya gitu. Dan ya setiap orang beda-beda sih prosesnya. Oh dok, sekarang ada mau tanya, karena tadi ngomongin soal orang tergiur testimoni. Gara-gara tergiur testimoni itu ada orang yang dia gonta-ganti krim. Ya banyak macam gonta-ganti krim. Ababil ya. Ababil gitu. Jadi udah padahal dia udah cocok kan sama krim yang satu, cuma kok dia ngelihat orang pakai krim lain kok mukanya bagus, ganti lagi. Ngeliat krim lain mukanya bagus lagi juga, ganti lagi gitu. Jadi begini ya Din, buat Tribuner semua, konsep cantik setiap orang itu beda-beda. Jadi jangan pernah mematok konsep cantik kalian dengan melihat orang lain, gitu loh. Jadi kalian punya konsep sendiri. Kalau kalian sudah mendapatkan konsep cantik kalian sendiri, sudah stop. Kadang-kadang banyak orang yang tidak pernah merasa puas. Nah, orang-orang yang tidak pernah merasa puas ini ya begitu, hancur mukanya. Gonta ganti, dan ini bagus nih, pindah lagi, ini bagus nih, pindah lagi. Jadi sebenarnya penggunaan kosmetik itu seperti kayak lingkaran setan. Kenapa saya bilang lingkaran setan? Pasien A ini akan datang ke sini, akan datang ke sini lagi, datang ke sini, sampai akhirnya akan balik lagi ke titik awal. Gitu. Ya, jadi seperti itu lah. Jadi sebenarnya kita harus ada pendirian. Dokter tekankan, cantik itu tidak harus putih. Nah itu ya. Jadi banyak banget pasien-pasien atau Tribuner semua mungkin di luar sana yang salah kaprah mengatakan cantik itu putih. Tidak. Kita harus mempertahankan kulit Indonesia ya. Kulit Indonesia apa? Coklat, eksotis.
showcase. Ya udah, tetap dengan kulit yang kalian punya, tapi lebih sehat, pori-porinya lebih kecil, terus tidak kusam, terus terbebas dari keriput, begitu, terbebas dari jerawat, begitu. Iya. Emang kalau gonta ganti krim itu dampaknya apa sih? Yang pertama, ya kalau misalnya nggak cocok dengan komposisinya akan terjadi iritasi dong, gitu kan? Iritasi mulai dari kemerahan, terus gatal, bengkak, atau malah kalau misalnya kalian semua salah pakai komposisi krim akan terjadi, kalau bahasa awalnya dokter Tribuners bilang, dok saya keluar urat-urat di muka nih, gitu kan? Sebenarnya bukan urat, itu sebenarnya pelebaran pembuluh darah yang ada di wajah karena akibat penggunaan bahan kosmetik yang tidak wajar, gitu ya. Jadi ya balik lagi, kalian sebagai customer, kalian sebagai pasien harus pintar. Jadi tanya sama dokternya, atau tanya sama toko kosmetik, atau tanya sama beauty konsultan, ini komposisinya apa ya? Karena konsumen berhak loh, berhak tahu komposisi dari krim yang kita gunakan, itu hak dari konsumen, gitu. Jadi mereka berhak tahu, ya harus dijelaskan ini komposisinya apa, kegunaannya untuk apa, efek sampingnya apa kalau digunakan jangka panjang, terus apakah ada efek samping yang bisa timbul selain jangka panjang ataupun jangka pendek. Iya dok, banyak banget ya dok, Iya, informasinya banyak dok banget ya. kalau mau dikumpas, waduh. Sampai besok pagi kayaknya dok. Sudah selesai ya. Iya dok, terima kasih banyak ya dok ya, atas sama-sama. infonya. Nah Tribuners, obrolan kita mengenai kecantikan nggak berhenti sampai di sini aja dok ya. Betul. Nanti pasti akan ada obrolan-obrolan mengenai tips seputar cara wajah supaya cantik, Ya. mulai dari perawatannya, dari krimnya, dan satu lagi nanti bakal ada tips make up dari makeup artist di Bandar Lampung. Wah, seru. Iya. Jadi ikuti terus dan sampai jumpa.